Setitik tinta jadi noda, setitik salah jadi dosa. Bulan penuh berkah sudahlah tiba. Mari tekuni ibadah di bulan puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ummatihi wa man wafa wa ba'd. Ayah bunda yang dirahmati Allah, generasi soleh, solihah yang dicintai Allah, para pendengar, para pemirsa, kaum muslimin muslimat, soimin soimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita masih dikaruniai umur panjang. Kita masih diberi kesempatan untuk bisa melaksanakan ibadah Ramadan tahun ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa halangan suatu apapun. Sholawat dan salam senantiasa Allah curah limpahkan kepada junjungan kita, Nabi akhir zaman, sang uswah hasanah kita, Nabi teladan umat, the best idol, he is Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar, para pemirsa yang dirahmati Allah, Ramadan merupakan bulan yang istimewa. Di dalamnya ada keberkahan. Bagaimana tidak? Pada bulan ini kita diberi kesempatan seluas-luasnya. Kita diberi kesempatan sebanyak-banyaknya untuk senantiasa beramal soleh. Namun, di antara kita tidak jarang yang melaksanakan ibadah Ramadan hanya karena rutinitas belaka, hanya terjebak untuk menggugurkan kewajiban kita. Namun bagi kaum muslimin muslimat yang melaksanakan melewati Ramadan ini sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Pak, insya Allah saat Ramadan, bahkan setelah Ramadan berlalu, akan memiliki karakter dan kepribadian yang lebih baik, kepribadian yang tangguh, kepribadian yang mulia. Hal ini selaras dengan firman Allah dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, supaya kamu bertakwa. Soimin soimat yang dirahmati Allah, karakter dan kepribadian yang seperti apakah yang bisa dibangun pada bulan Ramadan, bahkan pasca Ramadan? Yang pertama adalah pribadi yang jujur. Kita dilatih dan dituntut untuk jujur pada bulan Ramadan. Kita yakin apa yang kita lakukan, aktivitas kita setiap saat, dimanapun berada, pasti tidak luput dari pantauan, tidak luput dari pengetahuan, dan selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila kesadaran ketuhanan ini telah menjelma dalam diri seseorang,
melalui training dan didikan puasa, maka insya Allah akan terbangun sifat kejujuran. Jika manusia jujur telah lahir setelah sebulan penuh berpuasa, lalu mereka menempati setiap sektor, instansi, lembaga bisnis atau lainnya, maka tidak akan ada lagi, mestinya tidak akan ada lagi yang namanya korupsi, tidak akan ada lagi pungli, tidak akan ada lagi suap menyuap dan penyimpangan-penyimpangan lainnya. Insya Allah hidupnya akan tenang, akan membawa manfaat bagi diri sendiri dan kebermanfaatan bagi lingkungannya. Yang kedua, akan tercipta pribadi yang sabar. Sabar adalah mampu menahan emosi, mampu menahan amarah, mampu menahan hawa nafsu, mampu menahan dalam keadaan sesulit apapun. Mampu sabar menahan lapar dan dahaga mulai terbit matahari hingga terbenam matahari. Mampu menahan hawa nafsu untuk tidak berucap yang jorok, tidak berucap yang tidak baik, kata-kata yang menyakiti orang lain, menahan bersikap kasar, arogan, dan penyakit-penyakit hati lainnya. Dan sikap sabar adalah sangat penting dalam menjalankan kehidupan, mencapai kesuksesan, baik kesuksesan dunia maupun kesuksesan akhirat, sebagaimana yang senantiasa kita mohonkan kepada Allah dalam doa-doa kita di setiap saat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Para pemirsa Shaimin Shaimat rahimakumullah, karakter dan perilaku yang baik yang berikutnya adalah perilaku rendah hati. Puasa menimbulkan karakter rendah hati. Saat puasa kita tidak makan dan minum kira-kira dalam waktu 8 jam. Dalam waktu 8 jam saja kita tidak makan dan minum, layaknya kita akan merasa lemas. Apalagi selama 24 jam atau sehari semalam kita tidak makan dan minum. Apalagi jika tidak makan dan minum selama 3 hari, selama 1 minggu, atau bahkan lebih dari itu. Tentu kita bisa membayangkan betapa lemasnya, bahkan bukan hanya lemas, tetapi akan tidak berdaya. Dan jika takdir Allah, maka akan meninggalkan dunia ini dalam keadaan tidak berdaya. Hal ini menunjukkan akan keterbatasan manusia, bahwa sungguhnya manusia itu terbatas segalanya. Pendengaran, penglihatan, pikiran, hati, baik yang bersifat fisik maupun mental, ini semua serba terbatas. Yang tidak ada keterbatasan hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kita tidak boleh sombong. Orang mukmin yang hebat tidak akan menyombongkan kehebatannya itu. Apakah itu kekayaannya? Apakah itu jabatan atau kedudukannya? Apakah itu kecantikan, kegagahan, atau kelebihan-kelebihan yang lainnya? Karena sadar bahwa kelebihan-kelebihan itu hanyalah titipan Allah, yang kapan saatnya Allah menghendaki pasti akan lepas dari diri kita. Yang berhak sombong hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hendaknya menjauhi sifat sombong,
Karena sedikit pun dalam hati kita ada rasa sombong, maka itu akan menghambat kita menuju ke surga. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga. Siapa itu? Yaitu orang yang di dalam hatinya ada sifat sombong meskipun sebesar biji sawi, meskipun itu sangat kecil. Oleh karena itu, marilah saling mengingatkan untuk saling menghargai orang lain, tidak merendahkan orang lain. Insya Allah kita akan menjadi manusia yang berkarakter dan berkepribadian yang baik, berkepribadian yang mulia. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk diri saya sendiri dan insya Allah bermanfaat untuk kaum muslimin muslimat, para pendengar, para pemirsa yang dimuliakan Allah. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf segala kekurangan. Es kelapa rasanya segar, biar manis ditambah gula. Bulan puasa nggak boleh mager. Ayo semangat cari pahala. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Billahi hidayah wa taufiq wal inayah. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.